Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai GERD pada. Nah, pada bagian yang pertama kita akan membahas mengenai balita. Apa sih balita itu? Balita merupakan istilah yang digunakan untuk periode anak berusia 1 hingga 5 tahun. Masa pertumbuhan pada balita dianggap sebagai golden age, sehingga tumbuh kembang pada masa balita menjadi penentu keberhasilan tumbuh kembang anak di periode selanjutnya. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan pada balita. Pertumbuhan didefinisikan sebagai bertambahnya ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula dan dapat diukur dengan satuan tertentu. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, maupun lingkar kepala. Sedangkan perkembangan merupakan pertambahan kemampuan struktur dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks. Terdapat 4 aspek pada perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, sosialisasi dan kemandirian, serta bicara dan bahasa. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerakan-gerakan yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh atau otot-otot besar. Contoh dari gerakannya yaitu membalikkan tubuh, berjalan, duduk, berlari, ataupun melompat. Yang kedua yaitu motorik halus yang merupakan keterampilan balita dalam menggunakan jari jemari dan juga pergerakan tangan. Contohnya seperti mengambil benda kecil, menjepit di antara 2 jari, menulis, menggunting, ataupun menyusun balok. Selanjutnya adalah aspek sosialisasi dan juga kemandirian, yang merupakan kemampuan dalam pergaulan, berkawan, disiplin, mengenal sopan santun, dan juga kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya, balita sudah mampu makan dan juga minum dengan sendirinya. Aspek yang terakhir yaitu bicara dan bahasa, yang merupakan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan juga pendapat melalui pengucapan kata-kata, kemampuan mengerti dan memahami orang lain, serta kemampuan dalam berpikir. Contohnya seperti memanggil ayah dan ibu, mengenal warna, dan juga bentuk. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai gastroesophagus reflux atau GER. Apa itu GER? GER atau gastroesophagus reflux adalah terjadinya disfungsi sphincter esophagus bagian bawah yang dapat menyebabkan kembalinya makanan dari lambung ke esofagus dan dapat kembali ke lambung atau dikeluarkan oleh mulut menyerupai muntah. Gejala khasnya yaitu regurgitasi. Hal ini merupakan proses fisiologis normal yang dapat terjadi pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Umumnya, GER pada individu sehat berlangsung selama kurang dari 3 menit dan terjadi setelah periode makan. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan GER pada anak. Yang pertama, diet cair. Kedua, posisi tubuh horizontal. Ketiga, esofagus yang sempit dan pendek. Keempat, lambung yang kecil dan tidak elastis. Kelima, sphincter esofagus bagian bawah imatur. Dan yang keenam, volume makanan atau minuman yang dikonsumsi relatif besar dan Selanjutnya, kenali perbedaan GERD dan GERD pada anak dan balita. Perbedaan GERD dan GERD pada bayi dan anak-anak pada sistem tubuh pernafasan. Untuk GERD, gejala yang terlihat tidak signifikan, dan untuk GERD, gejala yang terlihat yaitu batuk kronis, mengi atau wheezing, atau suara serak, asma, laringitis berulang, pneumonia, sinusitis atau otitis media, apnea atau cyanosis yang mengancam jiwa. Tanda gejala yang perlu tindak lanjut meliputi apnea atau cyanosis. Perbedaan GERD dan GERD pada bayi dan anak-anak sistem tubuh tanda vital. Pada GERD, kenaikan berat badan normal. Untuk GERD, penambahan atau penurunan berat badan yang buruk dan gagal tumbuh. Tanda gejala yang perlu ditindaklanjuti adalah demam dan gagal tumbuh. Perbedaan GERD dan GERD pada bayi dan anak-anak sistem tubuh gastrointestinal. Untuk tanda GERD yaitu sedikit kesulitan dalam pemberian makan dan gejala tidak mengganggu bayi atau anak. Untuk tanda GERD yaitu penolakan makan, iritabilitas postprandial, disfagia, muntah berulang, mah pada anak, nyeri dada, nyeri perut yang tidak teralokasi, serta regurgitasi. Tanda gejala yang perlu ditindaklanjuti seperti muntah empedu, muntah hengko dan terus-menerus, timbulnya muntah setelah usia 6 bulan, pendarahan gastrointestinal, diare yang persisten, nyeri perut atau distensi, dan hepatosplenomegaly. Perbedaan GERD dan GERD pada bayi dan anak-anak sistem tubuh pada sistem saraf. Pada GERD tidak ada gejala neurobehavioral, dan pada GERD sindrom Sandifer, leher miring ke dalam pada bayi. Tanda gejala yang perlu tindak lanjut seperti sindrom Sandifer, kelesuan, fontanel menonjol, mikro atau makrosefali, kejang, perkembangan saraf atau gangguan lain. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai diagnosis dan intervensi balita penderita GER. Perlu diketahui bahwa balita tidak dapat mengungkapkan apa yang dirasakan secara objektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi GERD pada balita. Ada 2 macam pemeriksaan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan pH esofagus. Ini dapat mengukur jumlah paparan asam lambung dalam esofagus, namun tidak dapat mengukur tingkat keparahannya. Aktivitas dan pola makan bayi mempengaruhi hasil pH metri.
Yang kedua adalah pemeriksaan endoskopi. Kerusakan mukosa esofagus distal yang terlihat pada endoskopi merupakan bukti yang akurat adanya GERD yang terjadi pada bayi atau balita. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi dan menilai derajat esofagitis, memonitor pasien dengan beret esofagus, atau ketika dicurigai muncul komplikasi akibat GERD. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua apabila anak balitanya mengalami GERD? Yang harus dilakukan adalah menurunkan pH atau asam lambung, membatasi makanan yang menurunkan tekanan lower esophageal sphincter seperti peppermint, coklat, dan makanan yang digoreng. Memberikan makanan dengan tekstur yang lebih kental. Kemudian mengurangi kebiasaan makan pada waktu yang larut malam, mengubah posisi tidur menjadi tengkurap atau prone, dan menurunkan berat badan untuk balita dengan 100 gizi lebih. Dengan mengurangi kebiasaan ngemil snack yang tinggi lemak. Memberikan formula asam amino atau formula hidrolisat ekstensif jika diperlukan, serta memberikan makanan dengan volume yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu diet pada balita penderita GERD. Pertama yaitu memberikan ASI dengan jumlah sedikit namun dengan frekuensi yang sering. Kedua, apabila ada penggunaan susu formula, perhatikan kandungan protein. Reflux bisa disebabkan oleh kepekaan terhadap protein kedelai, gandum, dan bahan lainnya. Yang ketiga, hindari pemberian minuman menggunakan sedotan, karena minum menggunakan sedotan dapat menyebabkan gas terakumulasi di dalam perut. Yang keempat, hindari pengolahan makanan yang melibatkan banyak minyak atau lemak seperti digoreng, karena lemak dapat memicu asam lambung. Kelima, jika sudah memperoleh MPASI, berikan makanan dengan porsi sedikit namun sering secara teratur. Berikan jarak 3 jam antara makanan utama dan selingan untuk menghindari reflux. Kemudian hindari juga memberikan makanan dengan susu atau ASI. Keenam, makanan dengan konsistensi padat dan volume yang lebih sedikit lebih dianjurkan daripada makanan dalam bentuk cairan. Yang terakhir, tidak membiarkan anak berbaring setelah makan, minimal 2 jam setelah makan. Selanjutnya akan ditampilkan modifikasi gaya hidup pada balita penderita GERD. Pertama, jauhkan anak dari paparan asap rokok. Nikotin yang terdapat dalam rokok dapat menurunkan tekanan sphincter esofagus bawah sehingga dapat menyebabkan GERD pada balita. Yang kedua yaitu terapi posisi. Memposisikan bayi dalam posisi tegak lurus selama 20-30 menit setelah makan dapat mengurangi regurgitasi. Yang ketiga yaitu perhatikan jumlah makanan. Reflux sederhana dapat dicetus oleh perenggangan lambung sehingga dengan memberikan makanan dalam jumlah sedikit dapat mengurangi frekuensi dan kuantitas reflux. Yang keempat yaitu memberikan makanan yang dikentalkan. Makanan yang dikentalkan dapat memperbaiki gejala dan frekuensi reflux. ASI atau susu formula dapat dikentalkan dengan menambahkan sereal oat hingga 1 sendok makan per 1 ons susu. Yang kelima yaitu diet bebas susu. Intoleransi protein, khususnya alergi susu sapi pada balita dapat memberikan gejala yang mirip dengan GERD. Oleh karena itu, dapat dimodifikasi gaya hidup diet bebas susu. Yang keenam yaitu modifikasi pada pemilihan susu. ASI versus susu formula. ASI bisa bersifat sebagai agen protektif. Beberapa penelitian menunjukkan bayi dengan GERD yang mendapatkan ASI mengalami paparan asam lambung lebih sedikit daripada bayi yang diberi susu formula. Oleh karena itu, balita dengan GERD disarankan untuk lebih memilih ASI dibandingkan susu formula. Apa saja sih makanan yang perlu dihindari apabila mengalami gejala GERD? Yang pertama ada teh, minuman coklat, minuman bersoda. Kemudian produk susu tinggi lemak, susu coklat, yogurt tinggi lemak. Juga telur goreng yang banyak minyak. Selanjutnya, lemak atau minyak berlebih, serealia tinggi lemak, daging goreng, bacon, sosis, pepperoni, salami, bologna, dan juga hotdog. Hindari juga sayuran dan buah-buahan yang menimbulkan gas. Kemudian ada beberapa dessert dan juga perlu menghindari merica dan juga jahe. Setelah mengetahui bahan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari, berikut adalah bahan makanan yang sebaiknya dipilih. Yang pertama, ada sumber karbohidrat dan sumber protein, terdiri atas berikut. Kedua adalah bahan makanan sumber lemak, terdiri atas. Ketiga, bahan makanan sumber serat. Berikutnya ada bahan makanan sumber vitamin yang terdiri dari vitamin A dan vitamin B kompleks sebagai berikut. Lalu selanjutnya, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E terdiri atas. Dan terakhir, adalah bahan makanan sumber mineral yang terdiri atas sumber magnesium, sumber kalsium, dan sumber zat besi.
Dan di poin yang terakhir, kami akan memberikan contoh rekomendasi menu yang dapat diberikan pada balita dengan GERD. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini.